Halo, karena banyak banget pertanyaan ini, bahkan ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain di komen aku, sampai sekarang pun masih ada aja yang nanyain. Kayak misalnya, luntur gak sih Kak? Jadinya kalau dicuci dia luntur nggak? Ini kalau dicuci nggak luntur Kak? Kira-kira setelah dicuci rada dikit luntur gitu nggak Kak? Kalau dibikin di kaos cepet luntur nggak ya? Kalau pakai akrilik dicuci pudar nggak? Serius nanya kalau udah dicuci berkali-kali luntur nggak? Kapan luntur nggak ya Kak? Aku baru nyoba nih BTW soalnya kabut. Itu dicuci nggak luntur tuh, kalau dicuci bakalan luntur nggak? Ya, tapi kalau dicuci luntur nggak Kak? Mau tanya itu jenis tinta apa yang dipakai kalau dicuci nggak luntur? Thanks, tapi Kak kalau cat yang Kakak pakai itu kalau kena air bakal luntur nggak Kak? Kak itu maskernya kalau misalkan dicuci bakal hilangkah catnya? Oke, mari kita jawab semua pertanyaan tersebut dengan tes cuci. Nah, kali ini kita mau membuktikan bener nggak sih cat yang biasa aku pakai untuk melukis di jaket itu anti luntur, nggak akan luntur meskipun dicuci berkali-kali. Seperti yang kalian tahu, cat yang biasa aku pakai untuk melukis di jaket, di bahan-bahan tekstil kayak kaos lah, atau misalnya kayak kemarin masker kain, itu pakai cat akrilik dicampur dengan fabric medium. Nah, berdasarkan pengalaman aku dan klien aku, kami bisa menjawab secara hakul yakin atau 100% yakin kalau cat ini nggak akan luntur. But, kalau misalkan kalian masih sangsi gitu ya, masih ragu-ragu bener nggak sih sebenarnya nggak akan luntur, ya sok atuh nonton terus videonya, oke? Sebelum kita mulai dan sebelum kita cuci-mencuci, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Thank you! Oke, sekarang di depan kalian sudah ada air bersih, yang ini untuk cuci, yang ini untuk membilas. Ini ada sabun colek merek Sayap Blue. Nah, biasanya aku kalau mau mencuci itu ada 5 aturan atau 5 rules yang harus diikuti untuk memastikan catnya itu awet, nggak gampang luntur. Rule number 1 atau aturan yang pertama, setelah catnya kering ketika disentuh, kasih waktu minimal 4 hari lah. Tunggu 4 hari lagi sebelum kalian mencuci. Jadi sebagai contoh, misalnya aku ngelukis hari Senin. Karena cat akrilik itu cenderung cepat keringnya, kayak hitungan menit sampai beberapa jam doang. Jadi hari Senin itu bisa aku hitung sebagai hari pertama, hari keduanya Selasa, hari ketiga Rabu, hari keempatnya Kamis. Otomatis hari Jumat itu udah bisa aku cuci. Tapi kalau misalnya kalian nggak yakin gitu ya, dan again tadi kan minimal ya cuma 4 hari, bisa aja kalian ngitung 4 harinya, misalkan kalian melukis hari Senin, 4 hari setelahnya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jadi cucinya baru di hari Sabtu. That's also okay. Yang penting ditunggu dulu, biar dia benar-benar kering. Rule number 2 atau aturan yang kedua, cara mencuci yang paling baik itu adalah hand wash. Atau dengan kata lain, secara manual pakai tangan. That's why untuk contoh hari ini, aku akan menggunakan ini nih. Contohnya pakai masker ini aja, biar cepet kering juga. Karena kalau pakai jaket, pegel juga ya, Bu, cuci tangan. Nggak muat juga kan di sini nih, right? Ini kan udah aku lukis dari persis sebulan yang lalu, jadi udah lebih dari 4 hari lah ya. Terus rule number 3 atau aturan yang ketiga itu adalah gunakan air biasa aja, kayak air keran gitu. Nggak perlu dingin, jangan panas, terutama jangan panas. Kayak ini air biasa. Rule number 4 atau aturan yang keempat adalah sebelum ataupun sesudah mencuci, nggak perlu direndam dulu. Karena justru tindakan merendam itu akan meningkatkan risiko catnya lebih gampang rusak. Oke? Rule number 5 atau aturan kelima yang terakhir, cara terbaik untuk mengeringkannya nanti itu dengan dijemur gantung kayak biasa aja gitu, nggak perlu pakai mesin cuci, nggak perlu pakai dryer gitu-gitu, oke? Sehari lah, besok udah kering pasti. Oke, so let's start washing. Ya, pertama-tama kita basahin dulu maskernya. Berhubung ini maskernya untuk selama penggunaan pandemi ya, ini emang agak gak gampang basah. Jadi aku rendam dulu sebentar. Bukan rendam sih, dibasahin dulu. Karena ini anti drop lah. Lihat ya, ini aku remes bahkan. It's okay. Ini kan tes mencuci. Kita kasarin aja dia, gak apa-apa. Oke, ini udah cukup basah. Sekarang, cara terbaik ketika mencucinya itu adalah kasih, ini baliknya ya,
Gambarnya kan di sini, ini baliknya. Kasih sabun coleknya itu di bagian belakangnya aja nih, di baliknya. Sedikit air lagi deh. Terus kita gosok, tapi bagian baliknya aja. Because ini adalah cara perawatan terbaik. Gitu. Jadi kita nggak secara langsung menggosok bagian yang ada lukisannya, supaya dia nggak gampang rusak. Busha. Udah gitu karena namanya juga masker kain ya, dia kan banyak pori-porinya. Jadi meskipun kita gosoknya bagian belakang, tapi bagian depannya pun berbusa kan? Ya, tuh kelihatan. Kayak nyuci biasa aja digosok, it's okay. Yang lucu, aku tuh pernah, kan aku pernah state kalau paling aman itu melukis pakai cat akrilik dicampur dengan fabric medium, dijamin nggak akan luntur, right? Tapi terus ada yang komen kayak gini nih, tetap aja Kalika kalau dicuci, digosok-gosok hilang gambarnya. I mean, ya iyalah Bambang, ya kalau misalnya kaos sablon atau print hasil pabrikan gitu aja, kalau misalnya kita ngerawatnya nggak bener, digosok-gosok dengan sekuat tenaga, of course dia bisa rusak, ya kan? Of course dia bisa luntur, bisa ngelupas, ya kan? Jadi nggak perlu gitu digosok-gosok sekuat tenaga. But then again, karena ini adalah tes cuci, aku mau nunjukin ke kalian bahwa sebenarnya nggak apa-apa juga kalian mau gosok-gosok bagian yang ada lukisannya. Meskipun ini nggak recommended ya kalau kalian mau sayang-sayang, tapi ini kan tes cuci dan aku yakin akan aman. So ini udah aku kasih sabunnya, kita basahin lagi bagian depannya. Akan aku gosok juga bagian depan dengan tenaga yang sama kayak tadi pas aku ngegosok bagian belakangnya. Oke? Kita gosok. Kita perlu bersih. Dan bagian luar ini kan sebenarnya yang ada kemungkinan kena droplet, kemungkinan lebih kotor, ya kan? Basahin sedikit lagi biar mantap. Ada yang aneh nggak? Ada yang berubah nggak? Oke. Pertama kita bilas ke sini dulu. Sabun colek itu agak licin kan ya, jadi agak lama hilangnya, but ya saya akan terus mencoba. Nih ya, kalau misalnya dibilang akan luntur, mestinya airnya jadi warna apa? Jadi warna putih, jadi warna merah gitu ya, karena ini kan ada warna merahnya. But look at this, masih se-vibrant tadi kan, ini masih ada busa-busanya. Masih se-vibrant ketika sebelum dicuci, bahkan semakin vibrant. Dan biasanya gitu kan kalau dicuci itu makin mengkilat. Ini airnya bisa kalian lihat. Ini tuh nggak luntur gitu loh. Ini lebih ke kainnya yang luntur, bukan catnya. Jadi itu ya, udah dites digosok-gosok bagian depannya sekuat tenaga pun dia tetap kinclong. Bilas dulu, bilas. Kayak ini akan aku gosok lagi bahkan bagian catnya. Oke, tuh. Because dia masih berbusa. Licin sabun. I'm happy with the result, you know. Kalau abis cuci biasanya apa? Diperas. Peras aja nek, nggak apa-apa, sumpah. Jadi dia kuat sebenarnya, dicuci lah, diperas. Karena apa? Karena kalau pakai fabric medium, dia jadi lebih lentur. Dia nempel sama kainnya tuh lebih kuat gitu ya. Ini kan benar-benar ngikutin kelenturan kainnya juga. Sedangkan kalau kalian nggak pakai fabric medium, cat akriliknya jadi lebih kaku, lebih gampang crack, ngelupas. Terakhir kita peras lagi, oke? Bahkan peras yang dipelintir gini nih. Udah tinggal terakhir dikit-dikit. Mantap. Amankah dia? Of course dia aman. Okay. Jadi kalian mau ngejahatin
Barang-barang custom ini diperes, digosok, pakai sabun colek, pakai deterjen, pakai apapun. Look, dia aman. See? Kalau kalian mau bahkan ngelihat luntur atau enggak, lihat aja airnya. Kalau luntur harusnya merah kan, atau jadi putih-putih gitu. Ini lebih ke yang luntur mungkin ini nih, bagian kain warna hijau atau bagian kain warna hitamnya. Kadang kan kain kayak gitu kalau baru-baru dicuci beberapa kali itu kayak gitu. Awal-awalnya dia akan ada luntur-lunturnya dulu. Oke, so ini kita jemur dulu ya. Tada! Ini dia hasilnya ketika udah kering, udah disetrika. Setrikanya jangan lupa bagian belakangnya, kayak kaos sablon aja gitu loh, biar nggak gampang rusak bagian customnya. Sedikit plot twist, sebenarnya tuh udah pernah aku cuci beberapa kali sebelumnya, karena pernah aku pakai buat keluar rumah, belanja bulanan lah, apa segala macam gitu. Ini udah, say, 3 atau 4 kali dicuci, masih se-oke ini, nggak ada yang luntur, nggak ada yang lupas, nggak ada yang crack. Bisa kalian bandingin sama sebelumnya ketika belum dicuci. See, before after. Sama aja. Right? Nggak ada yang crack. Nggak ada yang lupas, nggak ada yang luntur. Alright? Sama misalnya kalian mau ngebandingin juga pas masker ini baru selesai aku lukis, linknya itu ada di description. Apalagi kalau kalian belum nonton, ditonton ya. Ini bener-bener gak ada perubahan warna sama sekali, tetap kayak gini. So, semoga bermanfaat buat kalian. Semoga pertanyaan kalian semuanya terjawab. Thanks for watching. I'll see you later. Bye!